Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Damayanti dengan NIM 170162304 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas C. Pada kali ini, saya akan membuat video tutorial mengenai pengoperasian Microsoft Word untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah aplikasi komputer. Oke, setelah Microsoft Word-nya sudah terbuka seperti ini, langkah pertama yaitu buat sebuah paper terkait topik yang sudah kita pilih pada pertemuan minggu kedua. Nah, di sini udah ada paper yang bertema pendidikan ekonomi. Setelah itu, kita ubah marginnya dulu di menu pack layout, lalu ke bagian margins, dan klik custom margins. Nah, untuk bagian atas dan kiri, kita ubah marginnya menjadi 4 cm. Dan untuk bawah kanan, kita ubah menjadi 3 cm. Setelah itu kita klik OK. Setelah marginnya sudah berubah, langkah selanjutnya kita beri cover page yang berisi informasi tentang judul, logo, nama NIM dan dosen pengampu, serta keterangan fakultas dan universitas. Pertama kita tulis dulu judulnya, yaitu ini. Setelah itu kita ubah font dari judulnya menjadi Times New Roman dan size-nya menjadi 14. Setelah itu kita bold. Lalu kita tambahkan logo dengan klik menu insert yang di atas, lalu klik picture dan pilih logonya. Setelah itu di bawah logo kita tambahkan nama dosen pengampu. Lalu di bawahnya kita tambahkan nama dan NIM. Lalu kita ubah fontnya menjadi Times New Roman dan size-nya 12. Lalu paragrafnya kita ketengahin. Setelah itu di paling bawah kita tambahkan keterangan fakultas. Untuk fontnya kita ubah menjadi 14. Oke, setelah cover sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita ke bagian kata pengantar. Nah, di sini udah ada teksnya, namun kita hanya perlu merapikannya saja dengan cara kita biruin dulu, lalu di bagian paragraf kita pilih menu justify. Nah, setelah itu kita juga akan mengubah spasi after paragrafnya. Caranya dengan klik di bagian paragraf yang ini, kemudian ke bagian line spacing options. Nah, untuk spasi after paragrafnya ini kita ubah menjadi 6 pt. Oke, lalu kita rapiin lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke daftar isi. Untuk daftar isi, langkah pertamanya kita ubah dulu yang kita bold ini di bagian styles, yaitu kita ubah menjadi heading 1. Nah, karena font sama size-nya berubah, kita rapihin lagi. Ya, untuk bagian ini heading satunya kita ganti dulu menjadi update heading 1 to match selection agar saat kita ubah selnya di halaman selanjutnya nggak keubah juga tuh si size sama fontnya ini. Nah, saat kita klik heading 1, nah jadi nggak keubah menjadi biru lagi seperti tadi. Ini juga sama, heading 1, daftar gambar juga heading 1, bab 1 pendahuluan juga heading 1,
Tapi untuk yang 1.1 ini kita ubahnya menjadi heading 2. Nah, berubah, kita rapihin lagi. Untuk yang bagian ini juga sama. Heading 2-nya kita update heading 2 to match selection agar saat kita ubah selnya, font dan size dari teks itu tidak terganti. Heading 2. Nah, ini untuk ini heading 1. Dan ini heading 2. Nah, untuk selanjutnya sama saja seperti tadi. Ikuti langkah seperti tadi. Oke, setelah tadi kita sudah ubah stylesnya tadi menjadi heading 1 dan heading 2, langkah selanjutnya cara memunculkan daftar isinya yaitu dengan klik menu reference yang di atas ini. Lalu klik di bagian table of contents. Nah, di sini kita bisa pilih nih modelnya, daftar isinya mau kayak gimana. Di sini kita pilih yang ini. Nah, daftar isinya udah ada di sini. Kalau ini nggak mau dipakai, tinggal hapus aja. Jadi kita pakai judul yang atas saja. Terus kita ubah juga font sama size-nya tadi menjadi Times New Roman dengan size 12. Oke, daftar isinya telah jadi. Oke, selanjutnya membuat nomor halaman. Langkah pertamanya yaitu dengan cara mengatur next page dulu di setiap halaman untuk membedakan angka yang Romawi dengan angka biasa ataupun dengan posisi yang berbeda. Caranya yaitu di halaman setelah cover, di bagian kata pengantar di paling awal, kita ke menu page layout, lalu di bagian page setup, klik bricks, lalu pilih next page. Kemudian kita atur lagi next page di awal halaman bab 1. Caranya sama yaitu bricks, lalu pilih next page. Lalu selanjutnya di bab 2 juga sama, klik bricks dan next page. Dan di bab 3 juga sama. Klik bricks lalu next page. Oke, setelah mengatur next page, kita langsung ke penomorannya dengan cara klik insert, lalu ke bagian page number. Pilih yang bottom of page, yaitu yang tengah. Kemudian langsung muncul nomor halamannya. Setelah itu kita ubah menjadi Romawi, caranya yaitu dengan klik page number, lalu ke format page number. Nomor formatnya kita ubah menjadi Romawi, dan startnya kita mulai jadi 1. Kemudian kita klik OK. Oke, setelah berubah, untuk menghilangkan nomor halaman di cover, kita klik dulu, lalu kita centang different first page-nya. Kemudian hilang. Oke, di sini huruf Romawinya sudah berurutan dari I1 sampai ke I4. Selanjutnya kita atur nomor halamannya di bab 1. Pertama kita nonaktifkan dulu link to previous-nya. Klik dulu nomor halamannya, lalu kita klik link to previous-nya. Untuk yang atas juga kita arahkan kursornya dulu, lalu kita klik lagi link to previous-nya. Setelah itu kita centang juga di bagian different first page-nya. Nah, di sini nomor halamannya hilang, kita tambahkan lagi. Caranya dengan pergi ke page number, lalu ke bagian bottom of page dan pilih yang tengah sini. Oke, muncul lagi, tapi berubah menjadi angka 5.
kita ubah lagi agar menjadi angka 1. Caranya ke page number, lalu ke format page number, dan start at-nya kita mulai dari nomor 1. Setelah itu jangan lupa kita aktifkan link to previous-nya, kita klik lagi. Oke, kita ke halaman 2, tapi halaman 2 di sini masih di bawah. Untuk memindahkannya ke posisi kanan atas, pertama kita hapus dulu R2-nya, lalu klik yang atas, kita ke bagian page number lagi, lalu ke top of page dan pilih yang pojok kanan atas. Nah, posisinya udah berubah. Oke, selanjutnya di bab 2. Di bab 2 ini masih posisinya masih di pojok kanan atas. Untuk pindahin ke bawahnya itu dengan cara kita centang aja di parent first page-nya. Nah, setelah itu udah pindah nih langsung ke bagian bawah. Sedangkan di halaman berikutnya sudah benar, yaitu di pojok kanan atas. Lanjut ke bab 3. Nah, di sini bab 3 masih sama seperti tadi, yaitu nomor halamannya masih di pojok kanan atas. Caranya juga sama seperti tadi dengan klik different first page-nya. Nah, kemudian langsung keganti ke bawah dan halaman selanjutnya posisinya sudah benar, yaitu di pojok kanan atas. Oke, selanjutnya udah selesai semua. Kita perbesarin aja supaya lebih kelihatan. Nah, kita cek lagi. Oke, di sini muncul lagi. Caranya tinggal hapus aja. Kita close header and footer-nya. Oke, setelah kita cek lagi, sudah benar. Kata pengantarnya Romawinya 1, daftar isi Romawi 2, daftar tabel Romawi 3, lalu daftar gambar 4, dan pendahuluan di tengah bawah. Nah, setelah sudah seperti ini, di bagian daftar isi, karena tadi masih berupa angka biasa, kita tinggal klik update table. Nah, setelah itu berubah lagi menjadi angka Romawi dan angka biasa. Oke, selanjutnya membuat daftar tabel. Langkah pertama kita buat tabelnya dulu, yaitu dengan cara pergi ke menu insert dan pilih tabel. Setelah itu pilih jumlah baris dan kolom sesuai yang kita inginkan. Lalu kita masukkan teksnya ke dalam tabel ini. Lalu kita atur lebar dari tabelnya ini sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu kita masukkan juga isi tabelnya. Oke, setelah sudah terisi tabelnya, kita bisa juga tambahkan kolom atau baris dari tabel ini dengan cara pergi ke menu layout dan pilih insert below. Oke, sudah tambah, kita masukkan lagi teksnya. Oke, setelah tabelnya semua telah terisi, kita juga bisa mengatur posisi dari isi tabelnya ini dengan cara ke menu layout dan pilih yang di bagian alignment. Setelah itu kita juga bisa tambahkan shading atau warna pada tabelnya ini dengan cara kita blok dulu, lalu menu design dan ke bagian shading dan pilih warnanya. Oke, setelah itu kita atur-atur lagi ke menu home, lalu pilih menjadi 11 saja dan
hapus spasi akhir paragrafnya. Setelah itu kita bold juga di bagian atasnya. Nah, lalu untuk membuat daftar tabel secara otomatis, kita klik tabelnya, lalu klik kanan, dan pilih insert caption. Nah, di sini udah ada tulisan caption tabel 1. Namun jika ingin membuat label baru lagi, tinggal klik new label. Di sini kita pakai tabel 1 aja, lalu klik OK. Nah, setelah sudah ada tabel 1 di sini, kita bisa edit lagi, rapihin lagi, fontnya menjadi Times New Roman. Setelah itu ketengahin dan ganti warna menjadi hitam. Kita juga bisa tambahkan keterangan di sebelah tulisan tabelnya ini. Oke, untuk tabel-tabel selanjutnya caranya juga sama seperti tadi. Pilih, lalu klik kanan dan klik insert caption. Nah, sudah ada tabel 2, lalu klik OK. Oke, untuk tabel-tabel selanjutnya ikuti saja langkahnya seperti tadi. Oke, setelah tadi tabel-tabelnya sudah kita insert caption semua, langkah selanjutnya untuk menampilkan daftar tabel otomatisnya yaitu dengan ke menu reference, lalu di bagian caption, klik insert table of figures. Nah, di sini udah ada tabel yang tadi kita sudah buat, tinggal kita klik OK. Setelah itu langsung muncul tabel yang tadi. Oke, selanjutnya masuk ke daftar gambar. Di sini udah ada gambar yang sudah tadi saya insert sebelumnya. Nah, caranya sama seperti tabel tadi, kita klik kanan dulu, lalu pilih insert caption. Nah, karena di sini masih tabel, kita pilih new label dengan namanya gambar. Klik OK, lalu klik OK lagi. Untuk gambar, kita taruh posisi captionnya itu di bawah, lalu kita klik OK. Setelah itu kita edit lagi. Dan tambahkan keterangan di samping gambarnya ini. Tambahkan keterangan hasil uji pembatas. Setelah itu untuk gambar selanjutnya juga sama caranya, kita klik kanan, insert caption, dan kita langsung klik OK aja. Kita tambahkan keterangan juga. Nah, untuk gambar-gambar selanjutnya caranya sama seperti tadi. Oke, setelah tadi gambarnya sudah kita insert caption semua, langkah selanjutnya untuk menampilkannya itu kita ke menu reference, lalu di bagian caption klik insert table of figures. Nah, di sini caption labelnya sudah gambar dan klik OK. Nah, di sini langsung muncul daftar gambarnya. Oke, selanjutnya kita ingin mengubah satu halaman ini menjadi landscape. Caranya yaitu pertama klik dulu di paling depan halaman yang ingin kita jadikan landscape, lalu ke menu page layout. Setelah itu di bagian page setup di pojok kanan bawah ini ada tanda panah, kita klik. Lalu dari portrait kita ubah orientasinya menjadi landscape. Dan di bagian apply itunya kita pilih this point forward. Setelah itu kita klik OK. Ya, sudah berubah menjadi landscape, tapi di halaman selanjutnya juga berubah nih jadi landscape juga. Nah, caranya untuk menghilangkannya sama seperti tadi, kita ke bagian page setup, di panah paling bawah ini kita ubah lagi menjadi portrait, lalu apply itunya di point forward juga. Nah, jadi hanya satu halaman saja yang orientasinya menjadi landscape.
Oke, selanjutnya membuat satu halaman dengan 2 kolom. Pertama yaitu langkahnya kita klik dulu di bagian halaman yang ingin kita ubah paling depannya, lalu kita ke menu Page Layout, lalu di bagian Page Setup kita pilih kolom dan klik More Column. Nah, lalu untuk kolomnya kita pilih yang 2 kolom dan apply to-nya ke this point forward. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah berubah seperti ini, pada halaman selanjutnya juga ikut berubah. Cara mengubahnya lagi menjadi seperti semula, kita klik halaman yang ingin kita ubah, lalu klik kolom dan More Column. Kolomnya kita jadiin satu lagi, dan apply to-nya kita pilih yang this point forward, lalu kita klik OK. Nah, jadi dalam satu halaman ini hanya halaman nomor 8 yang berubah menjadi 2 kolom. Oke, untuk yang terakhir kita membuat daftar pustaka secara otomatis dengan menggunakan Mendeley. Nah, caranya itu kita download dulu jurnalnya. Jurnal ini merupakan sumber referensi yang kita gunakan untuk membuat paper ini. Nah, caranya kita download dulu. Setelah kita download jurnalnya, kita ke aplikasi Mendeley-nya. Nah, di pojok kiri atas kita klik Add, lalu kita pilih file yang sudah kita download tadi, yang ini. Setelah itu klik Open. Nah, setelah jurnalnya sudah masuk ke Mendeley Desktop ini, kita ke Word lagi. Setelah itu kita pilih kalimat yang ingin kita tambahkan caption atau citation. Oke, di bagian ini kita tambahkan. Lalu klik ke menu Reference dan pilih stylenya dulu. Stylenya kita di sini pakai American Psychology Association atau apa style. Nah, ini. Setelah itu kita klik Insert Citation dan klik Go to Mendeley. Nah, habis itu kita pilih jurnal yang kita sudah download tadi, lalu klik Cite di atas sini. Nah, di sini udah ada citation dari jurnal tadi. Setelah itu, untuk daftar pustakanya kita hanya perlu mengklik di bagian Insert bibliografinya. Nah, setelah itu langsung ada daftar pustakanya. Nah, untuk mengutip jurnal-jurnal lain juga hanya seperti itu langkahnya. Oke, setelah selesai, kita save paper ini dengan mengklik file di pojok kiri atas, lalu klik Save As, dan ketik nama filenya. Setelah itu kita taruh filenya di local disk C. Setelah itu kita klik Save. Oke, selesai.